Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehati. Pembacaan renungan kita pada malam hari ini berjudul Memiutangi Tuhan. Ayat nats kita 1 Raja-Raja 11 ayat 38. Begini bunyi firman Tuhan. Dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan melakukan apa yang benar di mataku, dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, maka aku akan menyertai engkau, dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh, seperti yang kubangunkan bagi Daud, dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Tuhan memerintahkan Nabi Ahia untuk memberitahukan Yerobeam bahwa Tuhan akan mengoyakkan bangsa Israel karena dosa-dosa yang dilakukan Salomo. Yerobeam akan menjadi raja atas 10 suku Israel. Dan jika Yerobeam hidup dalam ketaatan yang penuh kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengokohkan keluarganya dan pemerintahannya atas Israel. Namun tapak-tapak perjalanannya sebagai raja belum berjalan terlalu jauh. Yerobeam jatuh dalam dosa penyembahan berhala dengan membangun 2 anak lembu emas. Datanglah firman Tuhan melalui Nabi Ahia. Aku akan mendatangkan malapetaka. Aku akan menyapu keluarga Yerobeam. Yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung. Yerobeam memulai karirnya sebagai seorang raja semata-mata atas anugerah pilihan Tuhan. Namun sebaliknya, Tuhan harus berdiri di atas fakta dan alasan yang kuat untuk menjatuhkan malapetaka yang ditimpakannya atas Yerobeam. Jika demikian, apakah kita berpikir bahwa Tuhan salah di dalam menetapkan pilihannya atas Yerobeam? Kenapa Tuhan tidak memilih orang lain yang mungkin memiliki kapasitas ketaatan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan Yerobeam? Bukankah hal ini sama dengan kisah kehidupan Yudas Iskariot yang terpilih menjadi murid Yesus, namun berakhir menjadi pengkhianat Yesus? Lalu, di manakah peranan kemahatauan Tuhan di dalam menentukan pilihannya? Tuhan pasti tidak pernah membuat keputusan yang salah. Semuanya hanya tergantung dari sudut mana kita melihatnya, dari sudut negatif atau sudut positif. Jika dari sudut yang positif, maka kita melihat bahwa melalui kehidupan Yerobeam dan Yudas Iskariot, justru kita menemukan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha baik. Ia memberikan kesempatan kepada Yerobeam tanpa perlu mengadakan pengecekan akan latar belakang Yerobeam. Karena memang di hadapan Tuhan, semua manusia sudah berdosa. Tentu di dalam kemahatauannya, Tuhan mencari yang terbaik dari semua orang yang ada. Dan Yerobeam mendapat perkenanan Tuhan.
Namun perkenanan Tuhan itu tidak berjalan secara otomatis dan membabi buta. Tuhan tetap menetapkan syarat-syaratnya agar kita bisa berenang di dalam setiap janji-janjinya. Syarat Tuhan sangat sederhana. Ia menuntut ketaatan hati. Dengan demikian, kita bisa memaklumi oleh karena kemurahan Tuhan, Yerobeam dipilih. Tapi kejatuhannya adalah karena ia memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Marilah kita belajar dari kehidupan kedua tokoh ini untuk tidak menjadikan janji-janji Tuhan hanya menjadi bab pembuka yang indah di dalam kehidupan kita. Namun kita juga mengerti bahwa ketidaktaatan memiliki potensi kuat untuk menghancurkan bab akhir dari kehidupan kita. Ingatlah, ketaatan kita memiutangi Tuhan, karena itulah janji Tuhan yang tidak bisa ia ingkari dengan semena-mena. Penyertaan dan berkat-berkat Tuhan hanya akan berlaku bagi mereka yang hidup dalam ketaatan kepadanya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita akhiri di dalam doa. Bapa yang di surga, kuatkanlah hati hamba-Mu ini Tuhan, agar dapat terus bertahan untuk taat dan setia kepada perintah-perintah-Mu hingga akhir hidup kami hamba-hamba-Mu. Tuhan, jangan biarkan kami menyimpang dari jalan-Mu. Jangan biarkan kami memberontak dari rencana-Mu Tuhan. Tapi biarlah kami memiliki ketaatan mutlak terhadap firman-firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami akan mengakhiri hari ini bersama dengan Engkau. Tuhanlah yang menjadi pelindung, Tuhanlah yang menjadi penjaga bagi setiap kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehati.